Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dewi Bagusuma dan juga rekan saya Ahmad Adi Maulana. Di video kali ini kita akan berbicara tentang dua hal strategis untuk meraih suatu kesuksesan. Dua hal ini yaitu emosi dan juga motivasi. Baik, langsung saja. Uh, Penjelasan untuk emosi akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ade untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi. Sejak lahir, manusia telah dibekali kemampuan untuk merasakan berbagai macam emosi. Kemampuan ini akan terus berkembang seiring dengan proses kematangan serta adanya proses belajar yang didapat dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain di sekitar. Sebelum lebih jauh berbicara tentang emosi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan atau bergerak. Kemudian kita ditambahi dengan awalan e untuk memberikan arti bergerak menjauh. Sedangkan secara istilah, emosi adalah suatu keadaan senang atau cemas yang ditandai dengan adanya perasaan yang kuat dengan dorongan menuju bentuk nyata dari sebuah tingkah laku. Atau gampangannya, emosi itu perasaan dari keadaan. Jika emosi sangat kuat, akan terjadi gangguan terhadap fungsi intelektual dan kecenderungan terhadap tindakan yang bersifat tidak terpuji. Emosi biasanya muncul ketika kita mendapatkan perubahan situasi secara tiba-tiba dalam diri kita maupun sekitar kita, baik itu positif maupun negatif. Ada berbagai macam bentuk emosi, salah satunya yaitu emosi primer dan emosi sekunder. Emosi primer sendiri merupakan emosi yang muncul dari dalam diri sendiri. Gampangannya, emosi ini muncul dalam diri dan disebabkan oleh karena seseorang itu sendiri. Misalkan kegembiraan, ketertarikan, marah, sedih, dan jijik. Sedangkan emosi sekunder adalah gabungan dari berbagai bentuk emosi primer dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Contohnya seperti rasa malu, bangga, cemas, dan berbagai kondisi emosi lainnya. Selain itu ada juga emosi yang dilihat dari segi efek yang ditimbulkan, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif adalah emosi yang diidamkan oleh semua orang seperti bahagia, rasa senang, puas, dan sebagainya. Sebaliknya, emosi negatif merupakan emosi yang tidak diinginkan oleh setiap insan manusia. Namun, emosi negatif ini banyak melilit kehidupan manusia dan kebanyakan dipicu karena depresi, konflik, dan stres. Kemunculan emosi dapat dilihat dari ekspresi yang ditampilkan wajah mereka. Selain ekspresi wajah, seorang yang emosi dapat dikenali dengan nada suara, tingkah laku, dan lain sebagainya. Emosi memiliki fungsi yang dalam kehidupan manusia. Tetapi, kita sebagai manusia harus dapat mengendalikan emosi kita. Pengendalian emosi sangat penting bagi kehidupan manusia, khususnya untuk menenangkan ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Pengendalian emosi sendiri dibagi menjadi beberapa model. Model yang pertama adalah model displacement, yakni dengan cara mengalihkan ketegangan emosi kepada objek lain. Objek ini bisa merupakan kegiatan yang bersifat positif atau juga kegiatan yang membuat kita merasa bahagia. Seperti misalkan melakukan hobi yang kita sukai. Dan yang kedua adalah model cognitive adjustment,
yaitu penyesuaian antara pengalaman dan pengetahuan yang disimpan, atau biasa disebut kognisi, dengan upaya memahami masalah yang muncul. Model ini meliputi atribusi positif atau husnuzon dan empati. Dan yang model ketiga adalah coping, yaitu dengan cara menerima dan menjalani segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Tentunya seperti bersyukur, pemberian maaf, dan adaptasi. Dan masih banyak model-model lain dalam pengendalian emosi seperti regresi, represi, dan relaksi. Ataupun dampak yang ditimbulkan dari emosi. Dampak ini dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif dari emosi adalah kita dapat mengontrol dan mengendalikan emosi kita. Dengan emosi, kita juga bisa merasakan rasa senang, bahagia, damai, tenang, dan bersyukur. Sedangkan emosi akan berdampak negatif bagi kita jika kita tidak bisa mengontrol emosi yang ada dalam diri kita. Emosi yang meluap-meluap mengakibatkan seseorang berbuat sesuatu ke arah yang negatif, dan dampaknya akan merasa kecewa di akhir. Dan selanjutnya adalah motivasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat, silakan. Baik. Terima kasih Mas Andi. Pertama, motivasi. Pengertian ini berasal dari bahasa Latin yaitu movere, artinya menggerakkan. Ya, motivasi merupakan stimulus yang muncul pada diri individu terhadap suatu hal atau tindakan yang bertujuan. Jadi bisa disebut dengan motif atau sebagai upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, motif sendiri ini berfungsi sebagai penggerak dari dalam diri ataupun di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi suatu tujuan. Nah, motivasi ini bisa dibilang stimulus untuk melakukan suatu kegiatan, dorongan lah. Lalu motivasi sangat diperlukan sebab seseorang akan melakukan aktivitas dengan sesuka hati. Apabila seseorang itu tidak mempunyai motivasi, maka ia tidak akan melakukan aktivitas tersebut. Ini dengan kata lain, seseorang yang tidak memiliki motivasi, kemungkinan ia itu enggan untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, tentu saja motivasi itu sangat penting bagi seseorang yang hendak menggapai suatu keinginannya. Misalnya, seorang mahasiswa menunda tugas yang diberikan oleh satu dosen karena ia tidak mood untuk mengerjakannya. Nah, tentu mahasiswa ini perlu adanya dorongan agar tugas tersebut dapat terselesaikan. Dengan apa? Bisa dari deadline yang mepet mungkin, terus disemangatin atau oleh teman atau doinya juga mungkin. Nah, hal tersebut bisa sebagai stimulus mahasiswa untuk mengerjakannya si tugas itu tadi. Lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor dasar dalam menciptakan motivasi. Kebutuhan, gejolak atau dorongan, lalu tindakan, lalu kepuasan. Nah, dari awalnya yang seseorang itu memiliki kebutuhan atau apa yang yang seseorang itu inginkan, lalu timbullah sebuah dorongan untuk menggapainya. Nah, dengan dorongan itu seseorang lalu melakukan suatu tindakan atau aksi, dan seseorang itu akan mendapatkan suatu apa yang diraihnya atau suatu kesuksesan jika ia itu sudah tercapai. Nah, ketika seseorang itu sudah mendapatkan apa yang ia raih, maka ia akan mendapatkan suatu kepuasan. Oke, lanjut. Nah, sama halnya dengan emosi tadi ya. Motivasi ini muncul karena faktor internal juga eksternal juga. Yang internal, motif yang muncul dari diri individu karena dalam diri individu telah memiliki dorongan untuk melakukan aktivitas.
di mana manusia pada dasarnya akan melakukan aktivitas dengan motif tertentu. Lalu yang eksternal, motif itu disebabkan oleh pengaruh dari luar individu. Faktor ini akan muncul ketika adanya standar yang harus dicapai dalam kompetisi, situasi yang mencakup orang banyak. Nah, perbedaannya yang inter sama ekster ini mungkin lebih ke diri individu atau luar individu. Yang ekster ini kan sudah jelas karena faktor adanya standarisasi. Nah, biasanya mencakup orang banyak, mencakup mencakup sosial yang banyak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, tindakan atau tingkah laku suatu makhluk itu suatu saat akan ditentukan oleh kebutuhan yang urgensi atau kebutuhan yang paling penting. Nah, dari dasar kebutuhan tersebut dikategorikan dalam hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan ini akan memberikan suatu alasan untuk mendapatkan pemenuhan. Nah, dalam uh, piramida ini atau teori Maslow tentang hierarki kebutuhan manusia, uh, suatu manusia itu akan melakukan satu uh, apa namanya tindakan jika manusia itu sedang membutuhkannya. Jadi yang pertama itu aspek fisiologi, aspek yang dimana kebutuhan pokok manusia sebagai makhluk hidup yaitu sandang, pangan, dan juga papan. Lalu jika aspek ini sudah terpenuhi, maka manusia membutuhkan aspek safety atau kebutuhan rasa aman. Nah, kebutuhan ini untuk perlindungan jiwa maupun harta. Nah, biasanya safety ini manusia itu membutuhkan rasa aman dari rasa takut ataupun chaos atau gampangannya itu dilindungi dalam zona nyaman. Lalu setingkat lagi ke sosial. Nah, jadi dalam kebutuhan sosial ini eh, individu melibatkan perasaan timbal balik terhadap individu lain. Nah, jadi manusia membutuhkan interaksi kan rasa sayang atau rasa cinta mungkin terhadap individu yang lainnya. Lalu ke ke kebutuhan penghargaan. Nah, di aspek ini kebutuhan yang ada kaitannya dengan kehormatan atau harga diri individu. Jadi di mana seseorang itu membutuhkan untuk rasa diakui, untuk rasa mendapatkan kehormatan. Nah, disinilah apa itu manusia membutuhkan dalam dalam aspek self esteem, membutuhkan rasa hormat atau respect. Lanjut ke aktualisasi. Nah, dalam kebutuhan aktualisasi diri ini, kebutuhan ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang individu tersebut inginkan dan mampu, yang dia inginkan dan mampu, yang nantinya timbul kepuasan yang diperoleh dari usahanya. Jadi, ia melakukannya itu secara apa yang dia inginkan dan mampu, dan tidak bermaksud untuk mencari aspek-aspek yang sebelumnya tadi seperti makanan atau lainnya karena ia sudah melewati tahap-tahap itu. Jadi ia itu melakukan dengan apa yang ia inginkan saja atau yang ia mampu. Lanjut. Nah, dalam Al-Quran sendiri dijelaskan pada surat Al-Mujaddalah yang berbunyi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan menjadikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dalam pengertian ini bisa digambarkan sebagai seorang pelajar dapat menjadikan ayat tersebut sebagai motivasi ya, karena untuk meningkatkan suatu semangat
lalu untuk meneruskan apa yang ia inginkan demi timbalan yang setimpal dengan apa yang ia inginkan. Nah, bisa digambarkan langsung bersama peristiwa yang sedang terjadi, seperti yang tadi saya sebutkan tadi ya. Jadi serta terdapat kesan pada ayat tersebut adanya perbedaan yang tajam antara emosi positif dan negatif tadi. Misalnya dijelaskan pada surat Ar-Rum, ini tentang emosi ya, yang berbunyi wa idza adzaqnan nas rahmatan farihu biha wa in tusibahum sayyi'atum bi'a qaddamat aydihim idza hum yang yaqnatun. Yang artinya, dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka Tes, tes. berputus asa. Jadi bisa dijelaskan bahwa uh, uh, manusia itu tadi bisa dibilang kayak seperti emosi tadi ya, apa itu ada efek emosi yang positif dan juga negatif. Nah, apabila emosi itu bisa digunakan dengan baik, maka emosi itu bisa menjadi bahan bakar oleh individunya sendiri. Apabila emosi itu dilampiaskan oleh hal negatif, maka individu individu itu akan merugi. Nah, sama seperti yang dijelaskan pada surat Ar-Rum ini tentang motivasi. Nah, terima kasih sudah menjelaskan Mas Ade. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan bisa menunjukkan keberhasilan seseorang. Kesuksesan adalah hasil dengan apa yang dituai pada suatu tujuan. Dasar untuk sukses tidak mengacu pada fisik yang kuat, bakat alami, ataupun finansial yang cukup, melainkan seseorang harus memberi dirinya dorongan dari dirinya sendiri maupun proses belajar yang mengasah pikiran, mental seseorang demi tercapainya tujuan. Proses sendiri adalah pengalaman yang dihargai dalam kehidupan, sebab pengalaman seseorang dalam menggapai dapat mempengaruhi keberhasilan. Selama seseorang mengalami kehidupan, maka tidak akan terhindar dari suatu proses, di mana dalamnya terdapat kebahagiaan ataupun kesedihan yang akan dialami. Seseorang akan bahagia jika tujuan yang diinginkannya terjadi dan sesuai ekspektasinya. Dan seseorang akan mengalami kesedihan jika ia tidak puas dan tujuan yang diinginkannya tidak sesuai apa yang diharapkan. Maka dari itu seseorang membutuhkan proses untuk menerima segala keadaan, sehingga seseorang bisa mengerti bahwa kehidupan memiliki caranya sendiri untuk dikendalikan. Manusia sendiri dilahirkan dengan kemampuan menerima dan merespon segala peristiwa. Dengan hal tersebut, seorang bisa mengatur dirinya sendiri dalam menerima dan bertindak terhadap suatu hal. Kemampuan tersebut akan berkembang seiring dengan proses pendewasaan yang didapat dari pengalaman sosial. Dapat disimpulkan bahwa emosi dan motivasi merupakan suatu hal yang penting dalam meraih sebuah keberhasilan, di mana seorang yang bisa mengendalikan emosi dan mengarahkannya ke hal yang lebih positif akan menciptakan suatu motivasi pada dirinya, sehingga motivasi tersebut akan mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan keinginan dari dalam dirinya sendiri. Dan hal ini akan mendapatkan pada hasil yang maksimal dan optimal. Nah, baik, jadi seperti yang rekan saya simpulkan, jadi emosi dan motivasi itu
bisa menghasilkan hasil yang memuaskan apabila kita itu dapat mengontrol emosi dan juga menimbulkan suatu motivasi dalam dalam diri kita. Jadi nanti suatu keberhasilan itu bisa dinilai dari kita dalam mengontrol diri kita untuk menggapai suatu keberhasilan. Oke, jadi sampai sini saja mungkin teman-teman video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.